Nama saya Widan dan saya mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak dari TK maupun SMP, SMA, SD, SMP, SMA ya, dan kuliah dan orang dewasa. Saya sudah lama sekali bergabung di program course ini. Jadi saya melihat begitu perkembangan program course ini maju besar. Tapi sekali lagi tentu dengan campur tangan Tuhan sehingga program course ini bisa terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Selain program course juga membawa satu visi dan misi yang baik untuk anak-anak didik dan untuk pengembangan diri orang tua juga untuk guru-guru yang tergabung di program course. Memang background guru-guru ada berbagai macam agama dan suku bangsa, tetapi itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk terus bergabung dalam program course ini. Beberapa dari ayat-ayat dari program course yang disiarkan melalui Telegram itu sungguh sangat menolong jika misalnya saya terutama ada pergumulan mengenai pekerjaan saya ataupun ada pergumulan dengan seseorang gitu. Jadi begitu saya baca info rasanya Tuhan memang menyampaikan sesuatu melalui satu ayat maupun satu firman Tuhan yang disiarkan melalui Telegram Info Purpose. Jadi bukan saya hanya melulu memikirkan income yang saya dapat melalui Purpose, tetapi saya harus membawa sesuatu bagi anak didik saya, tidak hanya secara akademis tapi secara karakter, yaitu yang diinginkan Tuhan untuk anak-anak ini bisa bertumbuh menjadi generasi yang baik. Mungkin mereka memang berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, financial maupun suku bangsa, bahkan agama, tetapi sekali lagi semuanya itu adalah Tuhan yang menentukan nanti mereka menjadi dewasa nanti. Dan tentunya melalui pelajaran saya ini juga bisa membawa mereka melihat bahwa guru-guru program course ini di bawah pemimpinan Tuhan untuk datang kepada mereka, sehingga karakter yang mereka pelajari dari guru-guru juga menentukan bahwa kita lihat guru-guru ini tidak hanya mengajar saja, tetapi juga membantu saya untuk bertumbuh bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana mengatasi masalah-masalah dengan teman-teman saya kalau kita sudah remaja, bagaimana saya nanti menentukan menuju ke university yang mana itu bisa membantu juga. Jadi sekali lagi jika ada masalah-masalah dengan akademis anak-anak, jangan ragu-ragu menghubungi program course. Pasti kami akan membantu semampu kami dan tentu saja kami tidak akan menyepelekan semua orang tua yang datang kepada program course. Terima kasih. Ya baik, memang ada satu titik seperti dunia itu bulat. Pada waktu saya berada di titik terendah di mana begitu banyak tekanan, saya kan mengajar di sekolah sultan juga dari jam 7 pagi sampai jam 4, Senin sampai Jumat. Setelah itu tanggung jawab saya di 2 jenjang yang harus saya ajar 8 kelas 8 dan kelas 9. Tuntutan masing-masing itu sungguh menekan saya, dan saat itu sekolah juga bergumul untuk mendapatkan akreditasi yang baik, sehingga sekolah saya ya bisa diterima oleh masyarakat dan terutama oleh pihak dinas. Di saat itu Bu Alin juga meminta saya untuk menyelesaikan beberapa dokumen yang sesuai dengan pengajaran saya, lesson plan maupun perkembangan anak didik, dan itu sebenarnya harus dilakukan karena itu adalah bentuk tanggung jawab guru, sehingga dari pihak program course juga tidak meninggalkan guru-guru yang mengajar ini seenaknya mengajar saja, tapi melalui dokumen-dokumen yang terkirim itu pihak program course tetap saling berkoordinasi dengan guru-guru di program course. Ya, jadi sebenarnya melalui dokumen misalkan absensi, dan di dalam absensi itu ada beberapa poin yang harus evaluasi, feedback, pengajarannya bagaimana update pengajarannya, SQ, IQ, EQ juga harus kita update, kita kembangkan. Nah, itu menjadi panduan bagi guru-guru program dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain dan bisa tahu apa yang harus dicapai dalam pengajaran dari satu pertemuan ke pertemuan terakhir, dan akhirnya goal yang terakhir itu apa. Nah, setelah kita selesaikan itu kita harus serahkan kepada pihak pemimpin program course, sehingga pimpinan program course bisa mengevaluasi, bisa bekerjasama lagi dengan guru-guru, bisa memberi feedback guru-guru mana yang kurang, mana yang harus dikuatkan lagi. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu janganlah diabaikan, tapi terus bisa didukung, bisa dikerjakan lah satu persatu, pasti bisa. Itu yang saya sarankan. Akhirnya lagi seperti Tuhan Yesus yang kali datang ke dunia itu mengajar ya. Jadi dalam pengajaran itu Tuhan Yesus untuk menyampaikan bahwa
kita hadir di dunia ini bukan hanya makan, minum, tidur, kemudian bangun lagi dan kerja, tapi harus memenangkan banyak jiwa, mengabarkan bahwa hidup ini tidak hanya seperti life cycle saja, lahir, besar, meninggal, seperti itu. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu, lihatlah sekeliling. Ada orang-orang yang harus kita lukai, ada murid-murid kita yang dalam pergumulan di sekolah, tapi dia tidak mau siap dengan orang tua. Bisa kita doakan supaya anak-anak ini jadi bertumbuh dengan baik dan tidak menjadi anak-anak dunia seperti anak-anak di luar. Itu yang saya dapatkan. Memang di sekolah saya terutama itu ada menerima semua agama sampai 6 dan 7 muda dan ibu ya. Jadi kami tetap saya berusaha dengan anak-anak hidup dengan damai meskipun mereka punya keyakinan yang berbeda-beda. Tapi saya utamakan adalah sikap mereka, pertumbuhan sifat mereka dan karakter mereka pada saat mereka bersosialisasi dengan teman, dengan guru, dan dengan orang tua. Mereka harus respect satu sama lain. Misalkan terjadi bullying di sekolah saya ingatkan bahwa kalian lakukan ini tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Allah yang kamu sembah dalam agama kamu. Jadi kamu tidak harus janganlah melakukan hal seperti ini. Kamu menyia-nyiakan waktu masa mudamu. Pada waktu masa mudamu kamu harus belajar dengan baik. Sehingga apa yang kamu lakukan di masa mudamu itu benar-benar Tuhan Allahmu berkati pada waktu kamu dewasa nanti. Seperti itu yang saya lakukan. Benar. Dan nanti sekali lagi meskipun waktu di privat kami pendek 1 jam, tapi setelah itu pada waktu kami mengobrol bisa sampaikan misalkan gimana kamu di sekolah hari ini, kamu baik enggak, apakah kamu ada masalah dengan teman gitu. Oh enggak ada mis, oh ya baiklah, tapi ingat ya kalau ada masalah dengan teman kamu sabar, jangan langsung kamu frontal gitu meskipun hati kamu sakit. Kamu diam, kamu minta pimpinan Tuhan apa yang kamu harus lakukan dulu, sehingga teman-teman bisa melihat wah memang kamu anak Tuhan.